Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali Sobat Sehat karena hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah Sobat Sehat, kali ini tema kita adalah rumah sehat dan dampaknya bagi kesehatan. Tentu rumah bukan hanya tempat untuk berlindung saja, tetapi juga menentukan kualitas kesehatan kita dan juga keluarga kita. Ini kita akan bahas spesifik bersama dua narasumber cantik yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Putri. Halo dokter. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan ke sini aman lancar dok? Aman dan lancar. Aman dan lancar. Semangat hari ini kita ya dok ya. Iya dok. Baik, terima kasih sudah hadir. Nah pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita. Halo Dokter Bella. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, cantik sekali. Tadi aman lancar perjalanan? Agak macet-macet dikit ya. Banyak perbaikan jalan sekarang. Iya lagi cukup banyak perbaikan jalan ya, mudah-mudahan nanti jalanannya bisa lancar terus ya, supaya kita terus bisa juga beraktivitas dengan lancar juga. Nah hari ini semangat ya dok ya? Semangat harus ya. Nah ini tema kita rumah sehat, mungkin bisa dijelaskan ya secara umum gambarannya hari ini kita membahas apa? Boleh dokter Putri silakan. Jadi hari ini kita membahas tentang rumah sehat ya. Rumah sehat, yang dimaksud dengan rumah sehat itu adalah rumah yang harus memenuhi kriteria kesehatan secara fisik, baik itu fisik berarti bangunannya ya, kemudian sanitasi, kebersihannya, lingkungan di sekitarnya, keamanan, dan juga yang paling utama adalah kenyamanan. Jadi kalau kita bicara tentang rumah sehat, tidak melulu rumah yang besar, tidak harus rumah yang besar atau megah kayak begitu. Yang penting rumah tersebut harus memenuhi beberapa kriteria sampai rumah tersebut bisa kita sebut sebagai rumah yang sehat untuk mendukung kesehatan yang punya rumah, penghuni rumah tersebut gitu. Baik, jadi selain daripada pola hidup yang sehat juga sebetulnya untuk tata kelola rumah itu juga idealnya ada aturan ya. Seperti yang Julia pernah literasi juga di sejumlah total ukuran rumah itu 30% itu harus ada ruang terbuka hijau begitu. Terus juga sanitasi juga harus jauh dari tempat produksi air untuk diminum atau konsumsi begitu ya dok ya. Belum lagi juga polanya ya dok ya. Betul, jadi nanti ada jaraknya dari rumah ke sumur, kemudian jarak dari tempat kita cuci piring ya, cuci baju, itu juga ada jaraknya yang harus memenuhi standar. Iya baik, menarik sekali ya pemirsa karena ini sangat dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari karena tempat kita tinggal. Baik dok, mungkin langsung saja boleh silakan terlebih dahulu Dokter Putri. Oke, ini tadi ya rumah sehat dan dampaknya terhadap kesehatan. Pastinya kita mengambil tema ini karena rumah yang sehat akan memiliki dampak terhadap kesehatan penghuninya ya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Nih, apa sih rumah sehat itu? Apakah rumah sehat itu harus rumah yang terlihat besar, terlihat megah gitu? Ternyata jawabannya enggak ya. Rumah sehat itu adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan lagi ya, secara fisik, bangunannya. Nanti di belakang kita akan jelaskan fisik yang material ya, material dari bangunan yang boleh dan tidak direkomendasikan itu seperti apa saja. Lalu dari sanitasinya, kebersihannya ya, apakah apakah air yang ada di dalam rumah tersebut memenuhi untuk kebutuhan per orangnya, itu masuk ya, apakah kebersihannya terjaga. Lalu keselamatan ya, keselamatan seperti apakah nanti ada yang jaga kalau dia kompleks ya, apakah ada penjaganya, ada security-nya, karena keselamatan sudah pasti juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kalau kita tinggal di rumah yang rasanya tidak aman begitu, tidak aman tinggal di rumah ini, baik itu dari bangunannya mungkin mudah dimasukin orang lain, mudah dimasukin orang asing, atau mungkin secara keselamatan kalau misalnya rumahnya punya tangga, mungkin tangganya terlalu licin, jadi nggak worry atau ragu kita ya untuk apakah kita bisa selamat atau enggak di rumah kayak gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Lalu kenyamanan penghuni sudah pasti ya, rumah yang memenuhi rumah sehat, standar rumah sehat itu harus memberikan kenyamanan di dalam rumah tersebut, karena nanti juga akan berpengaruh terhadap kemungkinan penyakit yang bisa diderita oleh penghuni rumah apabila rumah tersebut tidak
memenuhi standar rumah yang sehat gitu. Nih, aspeknya apa saja rumah yang sehat itu? Yang pertama ada ventilasi ya. Jadi ada sumber yang mengatakan bahwa rumah tersebut harus memiliki 10% ventilasi atau sirkulasi udara, 10% dari luas tanahnya. Nah, itu harus ada ventilasi dari rumahnya. Jadi ventilasi ini digunakan untuk keluar masuknya udara ya. Kalau kita punya rumah yang pengap ya, otomatis itu juga tidak baik ya untuk kesehatan. Nanti di belakang kita akan bahas apa saja sih contoh-contoh penyakit yang bisa menghinggapi ya atau diderita oleh penghuni rumah apabila ventilasinya tidak baik. Lalu ada pencahayaan, ini juga ya, pencahayaan sinar matahari. Rumah terstandar atau rumah yang sehat itu harus bisa dimasukin oleh cahaya matahari ya. Harus selain pencahayaan alami seperti matahari, pencahayaan buatan seperti lampu itu juga masuk ke kriteria rumah sehat. Kalau rumahnya terlalu gelap ya, muram, itu kan nanti akan berpengaruh juga, misalnya anggota keluarganya mau baca buku atau mau belajar, itu kan juga akan mempengaruhi ke kesehatan mata. Jadi itu juga masuk ke aspek penilaian dari rumah sehat. Lalu air bersih nih, air bersih juga ya, air bersih kita gunakan untuk banyak hal di dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur pasti kita mau cuci muka ya kan, cuci muka, terus mungkin kita sebelum beraktivitas mau mandi, mau bersih-bersih, terus mau masak ya kan, cuci piring, cuci baju, itu kan semuanya menggunakan air yang bersih. Nah, ini juga harus dipenuhi oleh sebuah rumah yang sehat. Termasuk juga sanitasi ya, kebersihannya, buang sampahnya di mana, pembuangannya apakah ditumpuk berapa hari dulu baru dibuang, itu kan juga tidak sehat ya, karena sekali lagi akan memicu dampaknya terhadap kesehatan. Nanti di belakang kita bahas. Lalu bahan bangunan tadi ya, mungkin bahan bangunan ini skopnya lebih ke ini ya, bukan ke ranah kesehatan, tapi ada beberapa penyakit ya yang bisa disebabkan karena bahan bangunan yang tidak boleh digunakan tapi digunakan oleh sebagian orang. Dan penataan ruang juga ya, apakah toiletnya jaraknya dengan tempat makan ya, tempat sampah, itu pokoknya penataan ruang juga harus ditata sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan karena hal tersebut begitu ya. Dan juga nanti juga harusnya antara rumah yang satu dengan yang lain itu punya jarak. Jadi sebenarnya idealnya tidak boleh rumah yang terlalu padat penduduk. Kenapa? Karena sekali lagi nanti ada beberapa penyakit yang akan sangat mudah membuat orang satu dengan orang dua itu tertular karena jarak yang terlalu dekat gitu. Oke. Kenapa ya kita membahas rumah sehat nih hari ini? Kenapa penting begitu? Karena ternyata rumah itu adalah lingkungan utama yang mempengaruhi kesehatan, tidak cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Sebagian besar orang juga menghabiskan waktunya di rumah ya, di tempat kerja. Kalau pulang dari tempat kerja kan pastinya pulang ke rumah. Nah, menghabiskan waktu di rumah, kondisi rumah yang tidak terstandar, tidak sehat ya, tidak masuk ke dalam kategori rumah sehat, itu bisa mempengaruhi kesehatan fisiknya maupun mental dan emosional ya. Lalu yang kedua, kenapa penting kita bahas ini? Karena rumah yang tidak sehat juga berkontribusi terhadap penyakit yang paling utama yang kita hadapi, terutama di Indonesia ya, penyakit infeksi pernafasan sampai ke masalah mental. Nah, masalah mental pun kadang mulainya juga dari rumah ya. Rumah yang sehat kalau dalam kategori fisik ya mungkin dari tadi ya, bangunannya, sanitasinya, ventilasinya. Namun ada juga mungkin hal-hal yang terjadi di rumah yang juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Wah, berarti bukan hanya fisik tetapi mental juga mempengaruhi ya dok ya? Betul. Baik dok, nanti kita sambung lagi tapi setelah jeda pariwara. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.